Dia menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sekalipun hari-hari ini masih Tuhan terjadi bencana yang besar bagi bangsa-bangsa, bahkan bangsa Indonesia, dengan adanya virus corona yang melanda seluruh dunia ya Tuhan. Namun kami mau tetap percaya kepada-Mu. Engkau sanggup melakukan segala perkara, bahkan segala sesuatu yang Engkau sanggup melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat hari ini. Kami diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus, biarlah kami ada hikmat yang dari Tuhan turun bagi setiap kami. Pengertian yang daripada-Mu turun bagi kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Bahkan dimanapun hari ini umat-umat-Mu, bahkan yang beribadah secara online ya Tuhan, biar Engkau juga menjagai, melindungi mereka, mengcover mereka semua ya Tuhan, sehingga kami boleh mengalami terus Tuhan penjagaan, perlindungan Tuhan, bahkan sukacita, damai sejahtera, penyertaan-Mu nyata bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami, seluruh hidup kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Masih ada sukacita? Wow, sudah berjalan berapa lama kita ini beribadah secara online, tapi jangan sampai hal itu membuat surut iman kita. Yang percaya katakan amin. Jangan sampai kita letih, jangan sampai kita mulai berprasangka yang buruk dan berpikir yang tidak baik. Itu sebabnya hari ini tema yang mau saya sampaikan firman Tuhan hari ini adalah bagaimana sikap kita menghadapi setiap musim yang ada, gitu saudaraku. Jadi sikap kita dalam menghadapi setiap musim yang ada. Karena ada banyak orang-orang, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia mengalami musim yang indah, yang baik, mereka sepertinya enjoy aja, bersukacita, bahkan mereka ada banyak hal, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan bisa sampai meninggalkan Tuhan juga. Tapi ada juga ketika menghadapi musim dalam hidupnya, musim kekeringan, musim badai yang besar, atau musim yang suram yang terjadi dalam hidupnya. Ada banyak orang yang memiliki sikap dalam hidupnya menjadi sikap yang salah, sikap yang tidak benar di hadapan Tuhan. Makanya kita mau belajar dari firman Tuhan bagaimana supaya kita, atau yang Tuhan inginkan, sikap apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, walaupun musim yang kita hadapi mungkin musim yang buruk sekalipun. Karena memang Pengkhotbah katakan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Pengkhotbah pasal yang ketiga itu sangat jelas berkata bahwa setiap musim, setiap apa ada musimnya, saudaraku. Bahkan di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, kita baca saja ya, mungkin sudah menjadi ayat hafalannya, tapi ini menjadi renungan kita hari ini, supaya apapun musim keadaan kita, itu sudah ditentukan oleh Tuhan, dan kita harus menjalaninya. Tapi bagaimana sikap kita, saudaraku? Di sini dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bahkan kalau kita kembali kepada pasal 1 Pengkhotbah ini, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, di sana dikatakan apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu dapat dikatakan, lihatlah ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Artinya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di langit ini ada waktunya, ada seasonnya.
ada masanya. Dan itu Alkitab katakan. Dan saat ini ada musim yang mungkin sedang kita alami, musim yang begitu cepat berubah, yaitu musim terjadinya virus corona, saudaraku. Dan ini membuat banyak orang di saat-saat di musim yang mungkin yang buruk, yang tidak diinginkan, ada orang yang memiliki sikap yang salah di hadapan Tuhan. Itu sebabnya hari-hari ini apapun musim yang kita alami, mari kita memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena apa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Karena Tuhan menginginkan tatkala kita menghadapi musim yang terburuk sekalipun, ada yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang pertama kita mau belajar, yaitu supaya kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dalam kondisi atau dalam musim, season apapun yang melanda setiap hidup kita, seringkali ada timbul hati kita ini yang senantiasa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau sudah musimnya yang kita alami, mungkin penderitaan, tekanan, apalagi musim dalam keluarga kita, mungkin ekonominya, bahkan keuangan, pekerjaan, sepertinya dalam keluarganya yang mereka jalani adalah musim yang begitu sepertinya berjalan di lembah baka. Tapi kalau kita punya sikap yang benar, kita lihat seperti pemazmur katakan, seperti Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Artinya dia memiliki hati yang tidak gentar, memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan, karena dia tahu ada Tuhan yang beserta dengan dia. Itu sebabnya perlu kita sebagai anak Tuhan miliki hati yang benar. Sikap hati yang benar inilah yang perlu ada di dalam hidup kita. Mungkin season, mungkin musim yang kita hadapi adalah musim sepertinya berjalan dalam lembah kekelaman. Apalagi hari-hari ini sudah banyak pemotongan gaji bagi karyawan. Bahkan ada yang sudah dirumahkan, bahkan ada pengurangan orang kerja karena situasi kondisi yang dihadapi oleh perusahaan itu. Barangkali saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan tidak boleh lagi dibuka, bahkan dipersempit waktunya. Sehingga musim dalam hidup bangsa ini, bahkan setiap kita mengalami musim sepertinya musim yang begitu mencekam, yang buruk yang kita alami. Tapi kita harus memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena apa, saudaraku? Karena hati ini di sini timbul ada banyak hal, kata firman Tuhan. Karena dalam hati bisa timbul pembunuhan, timbul kenajisan, perzinahan. Kata kitab Injil Matius, di sana dikatakan bahwa ini di dalam hati ini ada banyak hal-hal yang bisa timbul akibat persoalan yang mereka hadapi. Itu sebabnya Amsal dia berkata, jagalah hatimu. Apa saudara? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus jaga hati ini supaya hati kita memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan. Jangan hati kita hati yang menggerutu, hati kita menggumul gitu, saudaraku. Hati kita mulai hati yang nggak percaya lagi kepada Tuhan. Itu sebabnya kita perlu jaga hati. Dalam kondisi apapun, musim apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita harus memiliki sikap hati yang benar. Karena banyak orang hari-hari ini, orang memiliki sikap hati yang mulai menggumul, saudaraku, menggerutu. Sama halnya juga
Kemarin kami baca firman Tuhan di saat teduh, saudaraku. Kami di sesi pastori. Ini di sana dikatakan kita belajar dari bangsa Israel, gitu saudaraku. Di mana bangsa Israel ada jatuh bangunnya menghadapi ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka menghadapi banyak musim yang mereka alami. Ada musim tidak ada makanan pada waktu itu. Bahkan ada musim tidak ada minuman. Bahkan ada musim yang hanya makan mana terus menerus, sehingga membosankan, sehingga teriak bangsa Israel untuk minta daging, sehingga daging pun diberikan kepada mereka. Tapi di sini bangsa Israel menghadapi musim demi musim perjalanan yang mereka hadapi. Tapi hati mereka memiliki hati yang tidak benar di hadapan Tuhan. Selalu menggumul, selalu menggerutu, selalu marah-marah dengan Tuhan. Mereka tidak memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi musim apapun, jangan sampai hati kita menggumul, menggerutu. Karena itu adalah kebencian di hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan ketika kita menghadapi musim yang barangkali musim yang buruk sekalipun, seperti berjalan dalam lembah kekelaman, jangan sampai hati kita tawar, saudaraku. Kalau firman Tuhan berkata, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar pada masa kesesakan, pada masa musim yang buruk engkau tawar, maka hal ini membuat kita hatinya Tuhan disakiti, saudaraku. Tapi sebagai manusia, seringkali memang kondisi yang kita hadapi membuat kita udah tawar hati. Sama halnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada 12 pengintai dikirim oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Tanah Kanaan begitu berlimpah-limpah dengan luar biasa. Dan ke-12 pengintai ini yang dikirim oleh Musa, saudaraku, itu mereka intelijen. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang terlatih mengintai tanah Kanaan. Dan akhirnya 12 pengintai ini kembali kepada Musa. Tapi yang beri kabar kepada Musa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, adalah 10 pengintai ini hati mereka mulai tawar, saudaraku. Mengapa tawar? Karena mereka melihat bahwa penduduk-penduduk Kanaan, penduduknya atau orang-orang enak, penduduknya besar-besar, raksasa-raksasa yang begitu menakutkan hati mereka. Sehingga tatkala mereka menghadapi mungkin raksasa-raksasa, sesuatu yang tak mungkin barangkali mereka hadapi, untuk mereka bisa duduki tanah Kanaan, untuk mereka warisi tanah Kanaan, untuk mereka terima janji Tuhan. Sekalipun tanah Kanaan berlimpah susu dan madunya, tapi 10 pengintai ini hati mereka hati yang tawar, saudaraku. Mulai tawar hati mereka. Ketika mereka mulai tawar, Alkitab katakan mulai kecil kekuatan mereka. Sehingga mereka berkata kepada Musa, Musa, memang tanah Kanaan itu baik-baik, hasilnya luar biasa. Tapi begini Musa, orang-orang yang tinggal di sana orang enak, penduduknya besar-besar, raksasa semua. Nggak mungkin kita bisa memasuki, menduduki, bahkan menguasai tanah Kanaan, menerima janji Tuhan. Nggak mungkin kita bisa terima itu. Mereka mulai tawar hati karena mereka melihat ada raksasa-raksasa yang tidak mungkin bisa mereka kalahkan, saudaraku. Hal itu yang seringkali ketika kita menghadapi kesulitan,
menghadapi kesukaran yang besar, mungkin menghadapi persoalan seperti ada raksasa-raksasa yang menghalangi kita untuk bisa menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian, atau untuk menerima janji Tuhan. Seringkali ada raksasa-raksasa timbul dalam pikiran kita, ketidakmungkinan, membuat tawar hati kita. Halo Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini seringkali bisa terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mau menerima janji Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan, apa yang menjadi perjanjian Tuhan dalam hidup kita, tapi ada raksasa timbul dalam pemikiran kita, membuat kita tawar hati. Nggak mungkin aku bisa terima janji Tuhan ini, nggak bisa aku bisa duduki, bahkan akan mengalami kelimpahan yang luar biasa, mengalami season yang berlimpah-limpah, yang diberkati oleh Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika 10 pengintai ini tawar hati? Kecil kekuatan mereka, sehingga mereka berkata, kita ini bagaikan belalang di mata mereka. Kecil, gak ada apa-apanya. Kalau belalang itu, saudaraku, adalah makanan yang paling bergizi, paling empuk makanan. Tapi ada 2 orang yang bernama Yosua dan Kaleb. Walaupun melihat yang sama, ada raksasa-raksasa di sana, tapi kedua orang ini, Yosua dan Kaleb, mereka tidak menjadi tawar hati. Ketika mereka tidak tawar hati, Alkitab bilang, maka mereka itu enggak kecil kekuatan mereka, karena mereka tahu ada Tuhan bersama mereka. Sehingga Yosua dan Kaleb, mereka berkata, hai Musa, Tuanku Musa, justru mereka itulah bagikan belalang, makanan yang empuk, gitu ya. Karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Apa yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Karena memang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal-hal yang membuat kita bisa tawar hati. Tapi kita diingatkan hari ini, jangan sampai kita memiliki hati yang tidak benar di hadapan Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi musim yang kurang baik sekalipun, jangan sampai juga hati kita tidak percaya kepada Tuhan. Jangan sampai hati kita tidak lagi percaya kepada firman-Nya Tuhan. Sama halnya seperti Yusuf, saudaraku. Yusuf itu diberi Tuhan firman-Nya, janjinya, dikasih mimpi. Saya bisa berkata itu Tuhan sendiri yang berbicara kepada dia, atau Tuhan berfirman kepada dia bahwa dia akan jadi pemimpin, menjadi orang yang besar. Namun ketika dia dapat mimpi ini, dapat firman Tuhan, dapat janji dari Tuhan, namun perjalanannya tidak langsung dia jadi pemimpin, jadi orang yang hebat. Tapi di situ dia melalui proses. Ketika dia ceritakan ini kepada saudara-saudaranya, kepada ayahnya, maka saudara-saudaranya benci terhadap Yusuf. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku, setiap hari mungkin Yusuf ini mengalami tekanan dari saudara-saudaranya. Sampai suatu kali Yusuf pergi menjumpai saudara-saudaranya untuk melihat apakah mereka di penggembalaan yang jauh perjalanan, saudaraku. Apakah mereka masih sehat-sehat atau tidak. Padahal niatnya Yusuf baik, karena disuruh orang tuanya untuk memperhatikan saudara-saudaranya. Lalu Yusuf pergi ke sana. Lalu apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Yusuf ini ditangkap, baru dimasukkan ke sumur. Di sumur dia pikir dia minta pertolongan pun gak ada yang dengar, saudaraku. Karena di tengah padang rumput tidak ada rumah-rumah, jauh, orang melintas pun jarang sekali. Sehingga kalaupun dia berteriak dari dalam sumur, dia bakalan tidak pernah didengar oleh orang lain.
Artinya tidak ada orang yang memberikan pertolongan. Orang lain nggak ada yang mau dengar dia minta pertolongan. Padahal dia dapat janji Tuhan, dapat firman Tuhan bahwa dia akan jadi pemimpin. Sepertinya dia sudah dikubur mimpinya, masuk ke dalam sumur. Tapi di situ pun Yusuf tidak tawar hati. Dia hanya berserah kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, saya percaya itu adalah skenario-nya Tuhan. Tuhan kirim ada musafir lewat, para pedagang-pedagang. Lalu dijuallah Yusuf. Dan waktu dijual Yusuf jadi budak. Mungkin waktu jadi budak dia sudah gak ada haknya lagi. Dia bukan lagi jadi pemimpin. Dia mungkin bisa berkata, bisa tawar hati dengan keadaan yang dia alami, saudaraku. Karena dia dapat firman Tuhan, janji Tuhan bahwa dia akan jadi pemimpin. Tapi yang dia alami sepertinya seperti berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi budak, udah gak ada harga. Zaman dulu budak gak ada harga. Mau diperlakukan apapun, gak bakalan bisa dia memberontak. Tapi di situ pun dia gak tawar hatinya. Dia tetap percaya kepada janji Tuhan. Dari mana saya tahu? Karena dia selalu bekerja, dia percaya janji Tuhan. Dia bekerja dengan sebaik-baiknya. Walaupun dia jadi pembantu, jadi budak, dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia tak tawar hati. Dia tetap percaya kepada janji Tuhan. Dan ketika dia jadi budak itu pun, Potifar pun mengangkat dia menjadi kepala atau pemimpin para budak-budak. Di mana budak-budak pada waktu itu mungkin ada yang cari rumput untuk kuda, ada untuk cari makanan, masak dan lain sebagainya. Seperti orang nomor 2, sepertinya Potifar ini adalah orang nomor 2 di Mesir. Dan saya percaya dia orang hebat juga. Banyak orang-orang hamba-hambanya, budak-budaknya. Tapi Yusuf di situ menjadi pemimpin para budak, dipercayakan. Tapi sepertinya Yusuf pun, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan hanya melalui proses itu, dia mulai difitnah, digoda terus-menerus supaya firman Tuhan, janji Tuhan tidak terjadi dalam hidupnya. Akhirnya dia diajak untuk melakukan perzinahan oleh istri Potifar. Tapi Yusuf dia jaga, dia tidak mau melakukan dosa. Karena dia pegang terus janji Tuhan, dia percaya janji Tuhan pasti terjadi dalam hidupnya. Tapi apa yang terjadi? Dia pun difitnah oleh istri Potifar bahwa dituduh dia memperkosa istri Potifar. Dan Potifar mendengar hal ini, akhirnya memenjarakan Yusuf, dimasukkan ke dalam penjara. Kalau udah orang yang masuk dalam penjara yang ada di sana, hanya 2 alternatifnya, hukuman mati atau bebas. Karena itu adalah dianggap menjadi suatu kejahatan, pengkhianatan bagi para pejabat-pejabat. Bahkan juga ada juru minum dan juru rotinya raja. Mereka dimasukkan ke dalam penjara yang sama. Artinya mereka pengkhianat raja, pejabat yang tinggi. Jadi penjaranya khusus bagi mereka. Alternatifnya hanya ada 2. Mati atau hidup dibebaskan. Ada kemurahan dari raja. Dan tidak ada kemungkinan lagi. Barangkali Yusuf mulai dia berserah sama Tuhan. Nggak ada lagi kemungkinan dia untuk bebas. Hukumannya pasti mati karena dia difitnah, memperkosa istri tuannya. Tapi di situ pun saya melihat bahwa Yusuf tidak menggerutu, tidak menggumel gitu saudara, tidak tawar hati. Tapi dia tetap percaya kepada janji Tuhan. Di dalam penjara pun dia diangkat, dipercayakan untuk orang-orang yang di penjara. Tetap Yusuf ini, karena apa saudaraku? Karena disertai oleh Tuhan. Karena hidupnya, sikap hati Yusuf ini adalah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga Alkitab katakan Yusuf pun disertai Tuhan. Karena Yusuf memiliki sikap hati yang benar. Dia tetap percaya kepada janji Tuhan.
Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dengan pendek ceritanya, walaupun dia dilupakan oleh orang yang sudah dia tolong, tapi dia tetap di penjara, kan ada dia yang tolong, saudaraku. Tapi orang yang dia tolong pun melupakan. Alkitab bilang sampai 2 tahun. Tapi Tuhan tidak pernah lupa terhadap janjinya, terhadap firman-Nya. Kalau Tuhan yang memberi firman, kalau Tuhan yang memberikan janji, dan kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, tidak menggumul, tidak menggerutu, bahkan tidak tawar hati, bahkan tetap percaya kepada Tuhan, percaya kepada janjinya, maka Tuhan pun angkat Yusuf dengan luar biasa. Dan Tuhan buat Firaun bermimpi. Dengan pendek ceritanya, akhirnya diingatlah bahwa Yusuf bisa mengartikan mimpinya. Dan pengangkatan Tuhan dengan luar biasa terhadap Yusuf. Itu sebabnya hari-hari ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus memiliki sikap hati yang benar. Apapun dan musim apapun yang kau alami hari-hari ini, mari memiliki sikap hati yang benar. Jangan sampai menggerutu, jangan sampai menggumul, bahkan jangan sampai tidak percaya lagi terhadap janji Tuhan. Sama halnya seperti di masa-masa kekeringan, di masa-masa kesukaran, ada di masa zaman Israel pada waktu itu, saudaraku, di mana bangsa Israel mengalami begitu diserang oleh musuh-musuh, sehingga mereka tidak boleh keluar dari Israel, dari lingkungan mereka, seperti lockdown, saudaraku. Seperti hari-hari ini kita sepertinya lockdown, udah persediaan udah mulai berkurang. Pada zaman itu, saudaraku, kalau kita baca nanti di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 dan ke-7, sampai pada waktu itu pun sudah terjadi lockdown, gak bisa keluar karena ada musuh yang mengepung daerah orang-orang Israel, sehingga tidak bisa keluar untuk bercocok tanam, dan perbekalan mereka pun habis di sana. Alkitab bilang sampai, maaf cakap saudaraku, sampai tai burung merpati harganya mahal, sampai kotoran burung merpati pun jadi makanan, saudaraku. Nggak tahu apa itu gizinya, belum pernah diselidiki. Tapi itu jadi mahal. Kepala keledai pun jadi mahal, saudaraku. Sampai lebih anehnya lagi, sudah nggak ada lagi makanan. Ada 2 orang ibu yang sepakat untuk menyembelih anaknya. Mereka sepakat, dia berkata, "Ibu, hari ini anakku dulu ya yang dipotong, kita sop, kita gulai nggak ada bumbunya, barangkali sop aja pakai air." Dan mereka sepakat. Udah mereka potong, sop, makan hari itu. Gak tahu hati mereka waktu makan anak ini gimana. Sampai karena begitu. Dan sudah selesai. Mau hari berikutnya, mau makan. Lalu ibu yang satu lagi dia tuntut lagi. "Ibu, mana anakmu? Kita sembelih hari ini. Kita mau makan bersama-sama." Tapi ibu ini dia sembunyikan. Dan mereka mengadu kepada raja. Lalu rajanya menjerit menangis, gitu saudaraku. Lalu dia katakan, ini gara-gara Nabi Elisa. Tangkap itu Nabi Elisa. Karena dia suruh untuk lockdown, gak boleh keluar. Makanya karena dibilang gak boleh keluar, makanya kejadian begini, gak ada makanan. Tapi ketika disuruh oleh raja ini pergi ke Nabi Elisa untuk menangkap dia, lalu apa yang terjadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Katakan kepada raja bahwa tepat seperti kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, di sana dikatakan 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Ayat yang ke-1, 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria.
Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkat-tingkat di langit, masakan hal itu menjadi mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Di sini kita melihat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ajudan raja sikap hatinya tidak percaya kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan, perkataan hambanya Nabi Elisa. Sehingga terjadi seperti yang dikatakan oleh Nabi Elisa, bahwa perwira ini, ajudan raja ini tidak akan menikmati kelimpahan yang luar biasa. Dan itu terjadi pada ayat yang ke-18-nya. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja, 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria, pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ayat 20 kita melihat di sini. Demikianlah terjadi kepada orang itu, yaitu tadi perwira ya. Demikianlah terjadi kepada orang itu, rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Perwira raja ini karena tidak percaya akan janji Tuhan, perkataan yang disampaikan oleh Nabi Elisa, maka apapun ketidakpercayaannya itu membuat dia tidak menikmati akan hasil yang berlimpah-limpah yang luar biasa. Oleh sebab itu, apapun musim yang kau alami hari ini, mari miliki sikap hati yang selalu benar di hadapan Tuhan, yaitu jangan menggumul, jangan menggerutu. Yang kedua, jangan tawar hati. Yang ketiga, jangan sampai hati kita tidak percaya kepada janjinya. Jadi hal apa yang harus kita lakukan di setiap musim yang kita lewati hari-hari ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Yang pertama tadi, milikilah sikap hati yang benar. Yang kedua, mari milikilah sikap perkataan yang benar di hadapan Tuhan. Karena hari-hari ini ada banyak orang ketika dia menghadapi hal-hal yang buruk, musim yang buruk, musim yang tidak baik, mereka mulutnya udah mulai mulut yang akhirnya menghina Tuhan, menghujat Tuhan, memaki Tuhan, sehingga dia berkata seperti Maleakhi bilang, makanya Tuhan bilang, kurang ajar bicaramu, kurang ajar kata-katamu, kurang ajar perkataanmu. Karena engkau melihat bahwa situasi, kondisi, atau musim yang kau alami hari ini adalah musim yang kurang baik. Tapi jangan sampai perkataan kita menjadi perkataan yang kurang ajar di hadapan Tuhan. Perkataan yang kurang ajar yang dikatakan oleh kita Maleakhi adalah sia-sia untuk beribadah, sia-sia berdoa, sia-sia untuk dekat dengan Tuhan, sia-sia berkorban bagi Tuhan, sia-sia berbuat baik kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang, kurang ajar perkataanmu. Sekalipun kita mengalami musim yang tidak baik, seperti berjalan dalam lembah kekelaman, tapi mari kita memiliki sikap perkataan yang benar di hadapan Tuhan. Karena Alkitab katakan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Miliki sikap hati atau perkataan yang benar di hadapan Tuhan. Sikap hati yang benar di hadapan Tuhan adalah harus mempergunakan perkataan kita itu dengan yang benar, yang sebaik-baiknya. Karena apa yang kita gemakan, apa yang kita perkatakan, maka hasilnya, buahnya akan kita makan dari hasil perkataan kita itu. Makanya Amsal 12 ayat 14 di sana dikatakan, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataannya. Akan dikenyangkan oleh dari buah perkataannya.
Makanya kita harus perkatakan perkataan yang benar di hadapan Tuhan. Mungkin kau alami hari ini adalah musim yang tidak baik, tapi mulailah terus memiliki perkataan yang benar di hadapan Tuhan. Mulai ucapkan syukurmu kepada Tuhan, kata-kata syukurmu. Seperti saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti ada pujian yang berkata, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Jadi ada kata-kata ucapan syukur keluar, bukan malah kata-kata yang menyakitkan hati Tuhan. Karena orang yang mengucapkan kata-kata ucapan syukur itu akan menerima hasil daripada apa yang diucapkannya. Sama halnya seperti Abraham. Dulu namanya sebelum Abraham adalah Abram, Bapa yang mulia. Tapi Tuhan ubah namanya menjadi Abraham, yang artinya Bapa banyak orang, Bapa segala bangsa. Dan istrinya juga dirubah dari Sarai menjadi Sarah, sehingga Sarai ini adalah permaisuri artinya. Tapi ketika dia dirubah namanya menjadi Sarah, ibu banyak orang, ibu segala bangsa. Padahal mereka belum punya anak, mereka sudah tua, saudaraku. Ketika Tuhan ubah namanya, ada maksud Tuhan dalam hidup mereka, supaya mereka perkatakan firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka. Firman Tuhan kepada Abraham, Abraham, rubah namamu menjadi Abraham. Itu firman Tuhan, bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa, bapa banyak orang, dan istrimu menjadi ibu segala bangsa atau ibu banyak orang. Padahal anak pun mereka belum miliki. Tapi Tuhan mau ajar mereka untuk memperkatakan. Karena apa yang mereka perkatakan itu akan mereka makan hasilnya. Mereka akan dikenyangkan oleh buah dari perkataannya. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mulai memperkatakan firman Tuhan, mulai memperkatakan apa yang kau percayai, saudaraku. Ketika Abraham mulai berkata firman Tuhan, lalu dia panggil istrinya, Sarah, ibu orang banyak. Setiap hari ibu orang banyak. Bahkan si Sarah pun bilang, Bapak orang banyak, Bapak segala bangsa. Orang bisa aja menertawai dia, saudaraku. Bisa mungkin orang ini udah apa namanya itu istilahnya, sudah pikun gitu, saudara. Karena udah tua, mana mungkin lagi bisa memperoleh anak. Umurnya Sarah sudah 90 tahun, umurnya Abraham sudah 100 tahun, sudah mati haid lagi. Tapi mereka tetap panggil, mulai memperkatakan firman Tuhan. Abraham, Abraham, Sarah, Sarah. Jadi ketika mereka memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan itu kebenaran, kata-kata yang benar, sehingga apa yang mereka katakan, maka mereka makan buah dari hasil perkataan mereka. Hari ini kita mau belajar memperkatakan yang benar hari-hari ini. Ucapkan syukurmu, perkatakan firman Tuhan. Karena memang di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Apa yang kau imani? Apa yang kau percayai? Mulai katakan, saudaraku. Karena apa yang kau katakan itu, engkau akan makan hasil dari buah perkataanmu. Yang percaya katakan amin. Iya. Hal yang ketiga, walaupun kita menghadapi hari-hari ini sepertinya musim yang kurang baik, yang buruk, seperti berjalan dalam lembah kekelaman,
tapi milikilah sikap perbuatan yang benar. Tindakan kita harus menjadi tindakan yang benar. Mungkin situasi COVID-19 ini menjadi musim yang kurang baik, tapi jangan sampai tindakan kita, perbuatan kita menjadi perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Milikilah perbuatan yang benar, seperti Mazmur katakan, Mazmur 37 ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan lakukan dan berlakulah setia. Artinya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, musim apapun yang kita alami, lewati, maka bertindaklah, berlakulah dengan perlakuan yang baik. Dan bertindaklah, berlakulah dengan perlakuan yang setia kepada Tuhan. Ada 3 jenderal saudaraku yang dipanggil oleh rajanya. Dia dipanggil saudaraku yang dikasih oleh Tuhan untuk pergi mencari buah ke hutan. Raja dia berkata kepada 3 jenderalnya, "Jenderal, aku beri perintah kepada kamu, pergi ke hutan, kumpulkan buah-buahan." Lalu diberi karung saudaraku. Lalu ketiga jenderal ini pergi, semua pergi ke hutan. Dan jenderal yang pertama saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia pergi ke hutan dan memilih buah-buahan yang terbaik. Dia berusaha sebaik mungkin mencari buah yang terbaik, walaupun memanjat dengan tinggi, dengan mungkin harus berusaha sedemikian rupa. Dia cari buah-buah yang terbaik, lalu dimasukkan ke karungnya. Jenderal yang kedua saudaraku, dia mengambil buah-buahan yang asal-asalan, yang jatuh, yang sudah busuk, yang mungkin yang mengkal, yang jatuh, yang tidak bagus. Dia masukin aja ke karungnya, malas dia manjat. Malas dia melakukan sesuatu yang mungkin berat. Dia asal-asalan, yang busuk-busuk dimasukin, yang mungkin jatuh, mengkal, yang tidak jadi dimasukin semua. Dan ada jenderal yang ketiga. Jenderal yang ketiga ini dia pergi juga ke hutan dan dia malas saudaraku. Dan karena malasnya hanya isi karungnya, goninya dengan rumput-rumput yang kering, dimasukinya biar penuh. Udah, ketiga jenderal ini pulang dari hutan. Udah sampai menghadap raja. Siap raja. Tiba-tiba raja melihat 3 jenderalnya. Lalu rajanya dia berkata, "Pengawal, tangkap ketiga jenderal ini." Gemetar semua jenderalnya yang 3 orang ini. Ada apa ini? Lalu dikatakan saudara yang dikasih oleh Tuhan, masukkan mereka ke dalam penjara dan jangan kasih makan apa-apa selain makanan yang mereka bawa di goni itu. Itulah makanan mereka selama sebulan. Bayangkan saudara, apa yang terjadi? Jadi orang yang jenderal yang pertama, dia makan buah-buahan yang terbaik. Mungkin ada yang masih mengkal supaya masak, jadi makanannya enak, makanannya buah-buahan. Jenderal yang kedua, dia makan yang busuk-busuk, yang mengkal. Jenderal yang ketiga, boleh saudara pikirkan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, makannya selama di dalam penjara, makan rumput yang kering terus. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, selama kita ada di dalam dunia ini, mungkin musim apapun yang kita alami, mari lakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Bertindak dengan yang baik, berlakulah hidup dengan hidup yang baik. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya 3 hal ini yang perlu kita lakukan di saat kita menghadapi situasi, kondisi, atau musim yang kita hadapi. Yaitu musim seperti berjalan dalam lembah kekelaman, seperti pemazmur katakan. Di musim yang tidak baik, yang kurang baik, milikilah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, milikilah apa saudara? Perkataan yang benar. Yang ketiga, milikilah perbuatan atau tindakan yang benar di hadapan Tuhan.
Karena kita akan diperhadapkan dengan Tuhan kita. Apa yang kita lakukan? Apakah kita di masa baik aja baru bersyukur kepada Tuhan? Tapi musim apapun kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mau tindakan kita, sikap yang benar di hadapan Tuhan. Kita mau angkat pujian yang berkata, ku bersyukur ya Tuhan buat kasih setiamu yang berlaku dalam hidupku. Kita mau angkat pujian ini, kita mau berdoa. Saya tahu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini sedang berjalan di musim yang kurang baik, bahkan seperti berjalan dalam lembah kekelaman, tidak menentu arah. Karena COVID-19 ini belum tahu kapan berhentinya. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin. Karena masih semakin bertambah atau masih ada terdengar di sana sini meninggal, kena lagi, terinfeksi virus. Bahkan apapun musim yang kau alami hari-hari ini, tapi milikilah sikap yang benar di hadapan Tuhan. Sikap yang benar di hadapan Tuhan, hati yang benar, tidak menggumul, tidak menggerutu di hadapan Tuhan. Sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, tidak hati yang tawar. Sikap hati yang benar di hadapan Tuhan adalah tetap percaya kepada janjinya, percaya kepada firman-Nya. Sekalipun musim yang kita alami begitu buruk saudaraku, tapi percayalah, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak menjadi takut. Memang gak gampang saudaraku, tapi kita mau belajar dalam hal-hal di musim yang sulit, di musim yang buruk sekalipun, miliki sikap hati yang benar, miliki perkataan yang benar. Perkatakan firman Tuhan, perkatakan janji Tuhan. Mungkin belum engkau lihat hari ini, perkatakan terus perkataan yang benar. Jangan sampai perkataanmu menjadi perkataan yang kurang ajar di hadapan Tuhan. Tapi mulai bersyukur, mulai perkatakan firman-Nya, mulai kau gemakan apa yang kau percayai, mulai kau perkatakan terus menerus. Maka ketika kita perkatakan, kita akan makan buah dari hasil perkataan itu, dan kita dikenyangkan karena buah perkataan kita itu sendiri. Marilah bertindak, berlaku yang benar juga di hadapan Tuhan. Kerjakan, lakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Jangan kau semberaut asal-asalan, tidak lagi mau melayani Tuhan, tidak lagi berlaku yang baik di hadapan Tuhan. Hari ini kita diingatkan supaya kita tetap teguh di dalam Tuhan, memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan. Musim apapun yang kita alami hari ini,